Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Belum lama ini saya ditanya kepada seseorang tentang pentingnya menyampaikan kepada umat tentang surga, tentang api penyucian, dan sebagainya. Dan memang saya merasa saya jarang menyampaikan tentang gagasan atau ajaran Katolik tentang surga ini. Dan kemudian saya mikir memang mungkin perlu juga menyampaikan ajaran tentang surga, neraka, api penyucian ini. Karena banyak yang salah paham. Dan kadang-kadang karena salah paham itu, maka dalam kehidupan juga keliru memahami dan menghayati kehidupan ini karena paham yang keliru tentang surga dan neraka ini. Menurut ajaran Gereja Katolik, surga itu adalah kesatuan antara Bapa, Putra, dan kita. Dan itu sudah dimohonkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes. Ya Bapa, aku mohon kepadamu agar mereka semua ini bersatu. Bersatu seperti engkau dan aku adalah satu. Sehingga aku, engkau, dan mereka satu menjadi sempurna. Nah, itulah surga. Karena ketika kita sudah bersatu dengan Tuhan Yesus, bersatu dengan Allah Bapa, ya sudah, kita tidak perlu apa-apa, tidak kekurangan apa-apa, tidak khawatir apa-apa. Kesatuan dengan Allah itulah surga. Dan karena itu berarti sudah bisa dimulai sekarang ini. Karena kita sudah bisa mulai merintis kesatuan itu sejak sekarang. Dan memperoleh damai dari kesatuan itu sejak sekarang. Bukan hanya nunggu nanti, tetapi mulai sejak sekarang. Karena di dalam teks juga ada dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan masalah makanan dan minuman, melainkan masalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dan Tuhan sendiri mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah kalau disuruh mencari dulu ya berarti sekarang. Nah kalau duluan, kalau kemudian yang lain ditambahkan berarti kerajaan itu sudah mulai dari sekarang. Maka kesatuan dengan Tuhan juga sudah bisa dimulai sejak sekarang. Memang kesatuan itu nanti baru sempurna ketika kita sudah tidak lagi terhambat oleh dosa-dosa, oleh tubuh, oleh pikiran-pikiran, oleh keterbatasan-keterbatasan. Lalu disitulah terjadi kesatuan penuh dan utuh sempurna di dalam Tuhan. Tetapi ajaran tentang surga ini bukan masalah ketakutan dan dosa, bukan. Terutama justru tentang pengharapan. Dalam Gereja Katolik itu, surga itu adalah harapan yang bisa dikatakan pasti. Mengapa? Pertama karena keselamatan surga itu adalah pertama-tama inisiatif dan tindakan Tuhan. Bukan kita. Dan itu ada ayatnya dalam Yohanes 14 ayat 1. Di rumah Bapakku itu ada banyak tempat. Aku pergi ke sana terlebih dahulu untuk menyiapkan tempat bagimu. Kalau sudah siap, aku akan datang kembali menjemput engkau. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu semua tindakan Tuhan. Inisiatif memberitahukan bahwa di rumah Bapa ada banyak tempat Tuhan. Yang menyiapkan tempat di sana Tuhan. Kalau sudah siap, Tuhan datang kembali Tuhan. Untuk menjemput kita Tuhan, supaya kita di mana Tuhan ada kita berada, itu juga kehendak Tuhan. Jadi keselamatan surga itu tindakan Tuhan, maka lebih pasti. Jadi surga itu bukan karena kita pertama-tama, tapi karena tindakan Tuhan. Kalau karena jasa kita, itu kemungkinan bisa tidak terjadi atau kita tidak pasti, minimum. Karena kita kemudian menimbang-nimbang, tindakan saya ini cukup enggak ya
menyelamatkan saya dibandingkan dosa-dosa saya. Lalu menimbang-nimbang, lalu tidak pasti karena kita memang tidak tahu. Tetapi juga kalau pasti, sini pasti saya bisa selamat. Ini tindakan saya, jasa saya ini cukup nih untuk menyelamatkan saya. Lalu malah kemudian terjadi kesombongan. Yang kedua nggak penuh Tuhan, bisa menyelamatkan diri sendiri. Maka paham itu keliru. Paham ajaran gereja Katolik adalah keselamatan itu adalah tindakan Tuhan. Itu lebih pasti. Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang bertindak, Tuhan mengampuni dosa dan menyelamatkan, mengorbankan dirinya. Itu tindakan Tuhan. Lebih pasti lagi, harapan yang lebih pasti karena keselamatan surga itu kehendak Bapa. Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes, inilah kehendak Bapa, yaitu barang siapa percaya kepada Bapa dan kepada Anak yang diutusnya, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Inilah kehendak Bapa. Nah, kalau Allah sudah menghendaki ya pasti terjadi. Karena keselamatan itu kehendak Allah. Karena itu Allah mengutus putranya. Tindakan kita yang penting adalah percaya. Kalau dalam iman gereja Katolik, kepastian harapan akan keselamatan itu semakin jelas dengan ditambah satu lagi unsur, yaitu kita punya orang dalam di surga, yaitu Maria Immaculata, Maria Sang Ratu Surga. Kalau ratu, ya berarti punya kewenangan untuk menentukan siapa yang masuk, siapa yang tidak. Gitu. Jadi pertama, keselamatan surga itu kehendak Bapa, dan itu inisiatif dan tindakan Tuhan Yesus dengan menebus dosa dengan mengorbankan diri, dan kewenangan Sang Ratu Surga untuk memasukkan kita ke dalam surga. Nah, yang penting kemudian kita di dunia ini menyiapkan diri untuk itu. Pertama, membangun relasi yang penuh kasih dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang bertindak, Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Dan percaya bahwa sakramen-sakramen itu adalah tindakan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Komunio dalam Ekaristi itu arti kita bersatu dengan Tuhan dengan tubuh dan darahnya. Baptis kita dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus. Gitu. Semua sakramen intinya membawa kita kepada kesatuan dengan Tuhan Yesus. Maka percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada sakramen-sakramennya, dan kemudian hidup dalam cinta kasih. Karena di dalam Injil Yohanes juga, atau surat Yohanes yang pertama, dikatakan barang siapa mengasihi, dia tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, tindakan mengasihi itu sendiri sudah mempersatukan kita dengan Tuhan. Maka kalau kita hidup digerakkan oleh kasih, percaya kepada Tuhan Yesus dan sakramen-sakramen serta firman-Nya, ya sudah, kita pasti selamat. Nah, di dunia ini perlu membangun relasi itu, merintis kesatuan dengan Tuhan itu sejak sekarang. Dan disitulah surga sudah dimulai sekarang, bukan nanti. Apalagi kita bersama dengan Tuhan membangun relasi juga lebih akrab dengan Bunda Maria sebagai seorang ibu dan ibu kita. Nah, itulah yang memberi jaminan pengharapan akan surga, keselamatan. Sehingga hidup di dunia ini jauh lebih penuh syukur dan sukacita. Tidak dibayang-bayangi oleh rasa takut, oleh dosa, bukan. Tetapi bertindak dalam kasih, mengasihi, kemudian percaya sepenuhnya, dan hidup dengan penuh syukur dan sukacita. Begitu. Sehingga terjadi kesatuan antara Allah, Putra, dan kita. Itu adalah kehendak Allah, doa Yesus Kristus, dan iman kita. Kalau kita mengimani bahwa sejak di dunia ini kita sudah bisa merintis kesatuan kita dengan Allah melalui Yesus Kristus, ya sudah, kita sudah merintis keselamatan, kita sudah membangun masuk dalam kerajaan surga itu sejak sekarang. Konkretnya sederhana dan praktis, hidup dalam cinta kasih, hidup dalam iman, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada sakramen-sakramen yang diwariskannya.
Itulah ajaran Gereja Katolik tentang surga. Supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh syukur, penuh sukacita, damai, dan kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus. Mudah-mudahan refleksi sederhana tentang surga ini membantu kita untuk bisa hidup dengan penuh syukur, sukacita, dan penuh cinta kasih. Maka, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.